takbir. Allahu Masya Allah. Karena ibu-ibu semuanya sudah cakep, jadi saya nggak usah pantun ya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Kami diundang oleh Majelis Taklim Mardutillah. Masya Allah. Tentunya yang kami hormati Ibu Ustazah Tri Kusharini. Masya Allah. Beliau pimpinan Majelis Taklim Mardutillah. Masya Allah. Kemudian saya salam hormat untuk Bapak Agung Nugroho, Ketua DKM Masjid Nurul Taqwa. Ya. Kemudian juga salam hormat buat Ketua RW 10 Tanah Baru Beji Depok, Bapak Edi Sapari, beserta Ibu Tuni hadir. Masya Allah. Ketua RT 04 RW 10 Bapak Suwardi beserta Ibu Rumisi. Ibu, alhamdulillah. Kemudian juga remaja Islam Masjid Nurul Taqwa, dan buat kita semua alhamdulillah. Bagaimana Bu Ramadan? Alhamdulillah. Sedih nggak? Sudah dikit lagi. Iya. Ya. Tapi memang kita tahu semuanya ada waktunya, ada batas waktunya, gitu ya. Iya. Baik, ini ada judul yang diamanahkan oleh panitia, hati yang suci, kunci kualitas puasa. Masya Allah. Bu, kalau kita bilang hati, kira-kira tangan kita taruh di mana ya? Beda. Oh, di situ ya. Sakitnya di mana? Allahu Akbar. Oh iya, sebelumnya saya mau bilang terima kasih buat teman saya, sahabat saya Mbak Eli, Masya Allah, atas ya inisiatif, kemudian ya lewat beliaulah saya akhirnya sampai di Masjid Nurul Taqwa. Masya Allah, masjidnya bagus dan enak ya. Duduk di sini bisa lihat semua, ya. Terus tidak ada halangan. Ibu yang terhalang tembok tidak? Tidak apa-apa ya, kelihatan ya. Agak ke sini barangkali ya. Masya Allah. Ya baik. Hati kita ini Bu, ya, memang di Ramadan ini terasa nggak jauh lebih tenang gitu? Iya, jauh lebih lapang gitu ya. Baik, tapi sebelumnya saya izin akan membahas topik ini dari ilmu yang sekarang sedang berkembang, ya, ilmu neuroscience. Apa itu Bu Isa? Neuro itu otak, science ilmu otak. Coba pegang dulu kepalanya. Ada otaknya? Ada. Alhamdulillah. Soalnya banyak orang lupa Bu punya otak. Anak sekolah baru ingat punya otak kalau mau ujian. Kita ibu-ibu baru ingat punya otak kalau kapan Bu? Tanggung bulan. Ya baik. Nah sekarang Allah ciptakan manusia ini luar biasa ya. Setiap hari saya bicara tentang tubuh manusia juga, setiap hari rasanya mau nangis gitu ya. Betapa indahnya, betapa sempurnanya Allah ciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Dan kemudian Allah perintahkan ada dua tugas atau dua organ yang sangat luar biasa. Apa itu? Akal dan kolbu. Ya, nah, di mana akal itu nanti ada di dalam otak, kolbu. Tadi kita bilang hati ya. Sebetulnya kolbu ada di dalam jantung. Karena yang tadi teman-teman pegang itu jantung, ya. Tapi kenapa kita bilang juga hati? Nah, itu ada sejarahnya ya. Jadi kolbu sewaktu
istilah kolbu itu masuk di bumi Nusantara, saat itu nenek moyang kita belum ada istilah jantung, baru ada istilah hati, ya. Walaupun hati itu kalau dia bilang organ hati atau lever hepar bukan yang di sini, tapi yang di sini. Ibu pernah sakit hati? Ya Allah, aku sakit hati, nggak pernah kan gitu ya? Selalu pegang ini bukan? Iya. Dan ini ternyata jantung, ya. Terus suatu ketika setelah ditemukan istilah jantung, dulu nenek moyang kita di Nusantara, ya, bilangnya jantung hati. Karena telanjur sudah ada istilah hati, jadi digabung jantung hati, ya. Nah sekarang ya, ilmu pengetahuan supaya tidak membingungkan akhirnya dipisah, ini yang jantung, ini yang hati. Kan nggak pernah juga kita ngomong, oh jantung hatiku, kan nggak pernah gitu ya. Tetapi apapun itu, kalau kita masih bilang ini hati, tidak mengapa, nggak usah berantem gara-gara itu ya. Tetapi ketahuilah ini namanya jantung. Ya, setuju ya? Manusia kalau nggak punya kolbu kira-kira kayak apa, Bu? Kayak zombie. Nauzubillah min dzalik. Mau kayak gini, Bu? Ya. Cantik enggak tapi aneh, serem ya. Nah, itulah makanya akal dan kolbu itulah sebetulnya di bulan Ramadan yang selalu kita isi dan bersihkan, ya, akalnya kita bersihkan. Baik, sekarang kalau bicara akal ada di organ apa tadi? Otak. Kalau bicara kolbu ada di organ apa? Alhamdulillah, kita sepakat dulu itu ya. Kalau gitu, kalau sekarang saya bilang pikiran, di mana dipegangnya alat pikiran? Ya. Perasaan. Iya, karena memang pikiran itu ada di dalam akal. Jadi akal itu, kerja akal menghasilkan pikiran. Ya, nanti kerja kolbu salah satunya menghasilkan perasaan. Sip, kalau gitu kita bicara akal dulu ya. Ya, nah ini dia. Otak manusia Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil. Masih ingat pelajaran otak barangkali belajar di SD, SMP? Nggak kabur di kantin kan? Ya, ya. Kemudian otak terbagi dua Allah ciptakan. Jadi di otak itu memang terbagi dua. Terbagi duanya persis garis hidung ke atas. Coba rasakan dulu garis hidungnya, tarik belakang ke belakang. Nah, terbagi duanya kayak gitu. Tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Jangan merasa belah kanan ya Allah kecil sebelah. Dia terbagi dulu. Masya Allah. Ya. Dan yang unik adalah otak kita di dalamnya Allah ciptakan sel otak. Kayak gini, Bu. Ya, ini gambarannya. Aslinya kecil. Banget. Jumlahnya berapa, Bu Isa? Banyak. 100 miliar. Berapa, Bu? 100 miliar. Ya. Dan satu sel otak ini disebutnya neuron. Neuron. Izin ya, ada istilah-istilah Latin yang kita pakai sewaktu membahas tubuh manusia karena kesepakatan para ahli ya secara dunia diharapkan kita juga tahu bahasa internasionalnya. Jadi suatu ketika ibu ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, atau bahkan ya ke Eropa, terus ada yang belajar tentang otak, terus ngomong neuron, ibu teh jadi tahu sel otak.
Kan asik juga majelis taklim mardotillah tahu neuronnya, iya. Karena ada di otak kita ini ya. Dan satu neuron itu ya menurut para ahli cara kerjanya ya kita umpamakan supaya lebih gampang mengerti kerja otak seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya Allah. Nah sekarang Bu, satu neuron kayak satu komputer. Di otak manusia ada 100 miliar neuron. Berarti ada berapa komputer? 100 miliar. Itu banyak banget. Katakanlah laptop lah ya. Ini saya punya satu laptop nih Bu. Ini dijaga baik-baik supaya nggak jatuh, supaya nggak hang gitu ya. Di sini ada 100 miliar, Allah. Makanya harus dijaga baik-baik. Pantang kalau kita bercanda ya, toyor kepala gitu ya, atau kesel sama anak ya, bagian otak, bagian kepala yang dipukul. Karena di sini komputernya banyak sekali ya Allah. Ibu juga kalau naik motor pakai helm yang bagus ya Bu ya. Jangan ember kalau di kepala. Sayang ini 100 miliar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Terus ada kalimat seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Komputer makin hari makin canggih ya Bu? Ya. Iya. Berarti otak anak-anak atau otak generasi baru otaknya makin canggih ya. Iya. Saya lahir tahun 60-an punya juga 100 miliar. Siapa teman-teman yang sama sama saya lahir 60-an? Alhamdulillah punya teman satu dua, apa lagi tiga. Oh, alhamdulillah masih banyak teman saya di sini ya. Yang lahir 50-an ada. Oh, Masya Allah. Masih mau ini ikut hadir taklim, masih duduk di bawah. Ibu nggak apa-apa kakinya? Alhamdulillah. Ibu mana lagi yang 50-an tadi lahir? Tahun 50-an Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang berapa usianya Bu? Hah? Sekarang usianya berapa Ibu? Umur Ibu? 74. Kayak 47. Duduknya masih di bawah loh. Nggak di kursi. Saya pun nggak mau duduknya di kursi supaya kelihatan aja. Ya, Masya Allah. Nah, kami yang lahir 50, 60 punya otak juga tapi tidak secanggih teman-teman yang lahir tahun 70. Siapa yang lahir tahun 70-an? Oh, masih banyak. Siapa yang lahir tahun 80-an? Oh, itu juga lebih canggih loh. Otaknya lebih canggih. Yang lahir 90-an? Lebih canggih lagi. Yang lahir 2000-an? Ada. Oh, lebih canggih lagi kamu Nas. Masya Allah. Kamu udah libur sayang? Hah? Oh gitu. Minta izin? Enggak. Oh. Tuh. Otak anak-anak kita yang lahir 2000 sampai nanti yang baru-baru, otaknya memang lebih canggih Bunda. Masya Allah. Maksudnya canggih apa Bu Aisyah? Daya tampung laptopnya lebih besar. Ya, lebih besar. Oke? Ini juga yang ya, kenapa lebih canggih karena diteliti. Itulah makanya mengapa Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, karena otaknya sama 100 miliar, tapi otak mereka lebih canggih. Ya. Ibu terasa nggak anak-anak kita lebih gampang hafal Quran? Dia karena lebih canggih otaknya. Ya, iya. Kita dulu hafal 30 juz umur berapa Bu? 30 juz. Juz 30. Sekarang aja masih berusaha. Tapi anak sekarang, Masya Allah ya. Iya, itu tandanya memang lebih canggih ya.
Memang yang lahir 50, 60, 70 nggak canggih, tapi otaknya tangguh. Tetap nggak mau kalah. Makanya otak ini kan menghasilkan karya ya Bu, menghasilkan teknologi. Sekarang kenapa ada teknologi digital? Karena yang memikirkannya cara kerja otaknya seperti digital, cepat. Kalau zaman dulu kita menghasilkan karya yang lebih tangguh. Makanya ibu coba siapa yang masih dapat itu. Zaman dulu TV rusak dipukul Bu, saking tangguhnya. Masih dapat Bu? Yang lahir 90-an udah nggak dapat itu. Radio rusak gimana Bu? Kresek-kresek pukul lah. Kipas angin rusak pukul. AC zaman dulu AC kan bunyinya minta ampun. Ya nggak Bu? Ingat ya? Ibu ingat ya dulu tuh di Indonesia ada acara yang selalu dinanti-nantikan jam 9 malam. Dunia dalam berita. Dunia dalam berita. Bentar ya, kita nostalgia dulu ya. Terus ada salah satu pembaca beritanya namanya Tuti Aditama, Anita Rahman. Suatu ketika waktu saya nonton Tuti Aditama goyang-goyang, terus saya teriak ini, ibu saya di dapur, ibu, TV-nya goyang-goyang. Ibu saya dari dapur teriak, pukul nak pukul. Ya gitu ya. Pukul di atasnya, jadi bener. Suatu ketika dipukul, yang tadinya goyang keras dipukul, goyangnya lambahan. Ibu masih goyang, pukul lagi nak. Sudah mana? Sampingnya nak. Bener. Itulah makanya anak-anak era dulu juga kalau bandel dipukul, jadi bener. Sekarang TV ibu di rumah boleh dipukul? Ya. Makanya anak sekarang juga nggak boleh dipukul. Karena apa? Otaknya sama jumlahnya, tapi cara kerjanya berbeda. Dia lebih canggih, ya. Sekarang semua benda-benda itu istilahnya apa? Soft touch. Ya. Sentuhan lembut. Maka orangnya juga harus soft touch. Masih ingat Bu kita kalau nggak sholat dulu dipukul pantat, sholat. Dan nggak marah. Sekarang nggak bisa. Anak-anak ayo nak, gitu. Sepakat ya Bu ya? Iya. Nah, yang penting adalah apalagi sekarang kita tetap hidup walaupun lahir 50-an, 60, 70, tapi tetap hidup di daerah digital, maka kita harus juga beradaptasi dan otak sanggup beradaptasi. Yang penting sama-sama menghormati. Kita yang tua menghormati yang muda juga menghormati yang tua. Insya Allah komunikasi kita, hubungan kita jadi lebih baik, ya. Pantang melabel anak kita atau yang lebih muda dengan istilah jelek, istilah negatif. Dasar generasi rebahan, generasi galowers, generasi mecin. Yang mecin itu bukan mereka Bunda, kita nih yang 60-an 70-an mecin. Kalau yang sekarang generasi katu jamur. Iya gak sih? Mecin kita Bu, inget gak? Iklan mecin gede-gede banget zaman dulu. Ibu ambil apa deh Ajinomoto, Miwon, Cap mangkok merah. Ya, nah, mari sebut mereka dengan sebutan baik. Mereka ini yang muda-muda mulai lahir 90, 2000 dan seterusnya adalah generasi Rabbani, ya, generasi Qur'ani, betul? Supaya itu yang terjadi, ya sepakat ya? Karena kerja otak kayak gitu. Apa yang kita ucapkan itu yang terjadi karena terekam. Sekarang bagaimana otak merekam?
Otak merekam itu terjadi sambungan. Coba angkat tangan kanan dulu. Izin ya, sentuh bahu teman sebelah kanan. Nah, begitu cara kerja otak. Terjadi sambung yang sebelumnya tidak ada sambung. Jadi aslinya otak kita itu memang awalnya tidak nyambung. Maka kalau ada yang bilang dasar otaknya nggak nyambung, bilang betul. Karena aslinya begitu. Ini bagaikan sel otak nggak nyambung. Kayak seperti ini misalnya, kan saya baru pertama kali ya menurut takwa ya, insya Allah nanti kapan sembuh lagi ya. Makanya saya selalu senang kalau udah duduk lihat dulu semuanya. Nah di otak saya tersambung nih, ya tentang apa? Bentuknya, bentuk plafonnya, lampunya, ya dindingnya. Tadi juga disambut di sana, saya upayakan selalu waktu salaman melihat wajahnya. Itu tersambung di otak saya. Kayak gini sambungan otak. Masya Allah. Masya Allah ya. Cepat. Ini sudah slow motion ini. Aslinya lebih cepat lagi. Dan di sini peristiwanya luar biasa. Peristiwa kimia dan listrik. Jadi di otak kita itu kerja listrik, Bunda. Kan? Terasa nggak otaknya suka panas? Ya. Atau agak-agak koslet? Ya, karena ada listriknya. Ya. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidup, apa yang dikecap lidah, apa yang diucapkan, nanti otak terjadi sambungan. Inilah yang membentuk memori, ingatan. Begitu cara kerja otak. Allahu Akbar ya. Nah, dan sambungan ini ya perlu diulang-ulang supaya makin ingat. Saya mungkin kalau sekali kesini, kemudian 3 bulan berikutnya Mbak Nining bilang, Bu Isa masih ingat nggak nurut takwa? Sebentar. Nah gitu. Lagi nyari sebentar. Karena sambungannya baru 1 kan. Kalau datang 2 kali berarti 2 kan. Ya, datang 3 kali berarti 3 kan. Langsung ingat. Bisa ingat nurut takwa biji, langsung ingat. Nah, begitulah memori. Harus diulang-ulang. Begitu juga kita belajar harus diulang-ulang. 2 kali 2 berapa, Bun? Nah, itu di otaknya Bunda sudah tebal. Karena sejak kecil sudah belajar 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. Sampai sini bisa paham ya? Kenapa juga nasihat perlu diulang-ulang supaya orang makin mengerti, makin paham. Ibadah juga perlu diulang-ulang supaya semakin yakin. Baca Quran juga harus diulang-ulang. Murojaah supaya sambungan otak kita semakin tebal, ya, semakin ingat. Masya Allah, ya, Bunda ya. Terus sambungan otak juga nanti setelah tebal, kemudian ada variasi di sampingnya. Tadi kalau 2 kali 2 4 ini Bunda sudah tebal. Suatu ketika juga Bunda belajar 2 kali 2 sama dengan 5 kurang 1. Betul? Ya. Nah 5 kurang 1 ada tambahan. 2 kali 2 sama dengan 4 kali 1. Ada tambahan lagi. Nah begitulah otak. Kalau Bunda ulang-ulang otak Bunda sampai tebal, itu namanya pintar. Anak saya pernah bilang, Bu, aku gak pintar matematika. Udah nak, diulang-ulang aja pelajarannya, nanti pintar. Karena nanti otaknya jadi sambungannya Tapi kita gak mau pintar saja, maunya ada cerdas juga. Supaya ada sambungan otak lainnya di dekat sambungan yang tebal tadi. Makanya tadi 2 kali 2 sama dengan 5 kurang 1. Ada sambungan baru. Nah itu namanya cerdas. Ibu mau pintar apa cerdas? Cerdas. Dua. Makanya saya
senang jalan-jalan. Karena jalan-jalan bikin cerdas. Healing, Saya healing. kalau izin suami mau jalan-jalan, mau misalnya ke tempat lain, maksud saya ini jalan safar, ya, karena belum pernah ke sini. Jadi kan saya cerdas buat tahu, ya. Di sini di Depok Beji ada Nurut Taqwa gitu. Suami saya mau kemana lagi kamu? Mau jalan-jalan? Untuk apa? Cerdaskan otak. Ya, iya, baik. Nah, begitu juga anak kita mau mereka pintar dan cerdas. Satu lagi, beruntung. Ya, beruntung. Banyak orang pintar tidak beruntung, ya. Beruntung itu faktor ibadah, faktor doa. Kalau tadi pintar faktor mengulang-ulang, cerdas ya, mencari jalan lainnya, ya. Beruntung faktor ibadah dan doa. Kita nggak usah pinter-pinter banget, tapi beruntung itu jauh lebih nikmat, ya. Baik, sekarang. Jadi sebetulnya akal sebelah mana, Bu Isa? Akal itu nggak seluruh otak, akal itu tempatnya yang paling depan. Coba pegang dahinya, Bu. Nah, di belakang dahi itulah ada tempat yang namanya akal. Di sini juga ada sambungan otak. Nah, tempat akal ini harus diisi dengan apa? Ilmu pengetahuan. Isi dengan bacaan Quran sebagai prinsip hidup. Isi dengan nasihat-nasihat. Pada saat kita besar di satu tempat, misalnya ibu, siapa yang dari kecilnya emang lahir Depok di Beji? Asli sampai gede. Nah, di akal ibu, di otak ibu ini isinya tentang Depok lebih kuat dibanding misalnya ibu yang lahir mungkin di tempat lain, di Priuk. Ada yang lahir di Priuk? Ya, saya lahir di Priuk, Bu. Ya, atau di Bogor. Nah, itu semua masuk di otak sini. Paham ya, Bu? Nah, dia terjadi sambungan. Nah, Ramadan adalah bulan, ibu terasa nggak? Di Ramadan lebih banyak belajar kita. Ya. Karena waktu makan kita berkurang. Lebih banyak baca Quran, betul? Iya. Karena untuk mengisi otak di depan sini. Rugi orang yang akalnya, otaknya tidak diisi ilmu, rugi, ya. Terus yang putih ke sini, Bu Aisyah, itu juga sudah ada isinya. Isi berbagai macam cara berjalan, cara berdiri, cara jongkok. Ibu kan nggak perlu kan, ya, belajar cara jongkok, nggak perlu kan? Karena sudah ada di otak kita, watak kita, bakat kita itu sudah ada di yang warna putih, ya. Nah, maka ilmu itu ada di akal kita, nanti terjadi sambungan pada saat kita belajar. Nah, sampai sini bisa paham ya, Bu, ya? Makanya Ramadan itu kenapa kita tunggu-tunggu, karena entah kenapa orang yang nggak mau ngaji aja jadi ngaji, karena terpengaruh oleh sekeliling. Itu menguntungkan, karena kadang-kadang manusia itu harus ada paksaan dikit, ya. harus ya, tahu ya. Mau nggak mau ibu ya baca buku, cari buku lagi. Kita walaupun sudah pernah baca fikih perempuan, fikih wanita, kita ulang lagi. Belajar sholat aja kita ulang lagi. Bahkan kadang-kadang baru umur tua, ya, dari ruku, kemudian berdiri lagi, terus sujud lagi, itu ada caranya. Kan baru belajar juga kita kadang-kadang, ya. Dilarang seperti duduknya, turunnya onta, kan gitu kan. Nah, itu memang harus diulang-ulang supaya otak akal kita diisi. Yang tadinya baru tahu saja, karena diisi terus lama-lama jadi faham. Faham saja masih terus harus diisi supaya sadar, gitu. Ya, setuju ya? Iya. Nah, sekarang selain otak akal, di otak manusia itu ada otak emosi.
Gimana Bu Isa ini? Nih yang warna hijau-hijau nih otak emosi, atau warna lainnya ini yang ungu sama biru ya Bu ya. Ini otak emosi. Ada di tengah otak, di belakangnya akal. Ya. Dan otak emosi manusia ya itu ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Bunda coba kepalkan tangan. Nah, lihat otak emosinya. Gede ya. Coba bandingkan sama teman sebelahnya. Siapa lebih besar? Yang lebih besar nggak usah minder, bukan emosinya yang besar. Ini kolesterolnya yang besar. Ya, iya. Nah, otak emosi ini, ya, bukan hanya ada pada manusia teman-teman, ada juga pada hewan golongan mamalia. Kalau saya bilang mamalia, binatang apa yang terbayangkan? Sapi. Menyusui. Sapi. Binatang menyusui. Contohnya Sapi. kucing, anjing, kambing, sapi, monyet. Ya, jadi yang punya emosi bukan hanya manusia. Hewan mamalia juga punya otak emosi. Yang membedakan apa? Otak akalnya. Tempat otak akal manusia lebih lebar, lebih luas dibanding hewan mamalia. Iya. Makanya mamalia juga bisa diajarin. Apalagi yang bangsa simpanse. Karena setelah manusia lebarnya di bawahnya simpanse. Simpanse bisa diajarin, ya. Iya. Baik. Nah, terus juga otak emosi di sini otak mamalia terus nih berlanjut dengan batang otak. Coba kita lihat gambarnya ya yang lebih gampang. Insya Allah ya. Allahu Akbar. Ini otak dibelah, Bun. Otak dibelah, itu otak besar yang dibelah. Nah, tuh dalamnya otak kayak gini ya. Kita lihat dulu. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah. Saya ini setiap hari lihat ini loh, tapi setiap hari tambah gemeter. Allahu Akbar. Nah, jadi tadi yang terbelah itu otak besar. Ya, otak besar. Yang mana otak kecil, Bu Isa? Otak kecil ini ya di bawahnya, di dalamnya ini yang bergerigi ini. Ini otak kecil, otak yang mengatur keseimbangan ini. Ya. Yang mana otak emosi? Yang di atasnya ini. Ini otak emosi. Yang sekepalan tangan masing-masing tuh Bu. Ya. Nah. Dan otak manusia itu otak emosinya dilanjutkan dengan batang otak ini. Nah ini disebut otak reptil. Ibu kalau saya bilang otak reptil, reptil kebayang binatang apa? Buaya. Ular, apa lagi? Buaya, apa lagi? Kadal. Makanya kita punya sifat ular, buaya, kadal. Makanya ada orang suka kadalin orang. Karena memang ada di otak manusia Allah ciptakan. Maka kata para ahli, inti otak manusia otak binatang, mamalia dan reptilia. Ya, ini betul-betul di inti nih, coba perhatiin Bu. Masuk di tengah itu, tengah. Ya. Untuk itulah maka Allah ingatkan di Al-Qur'an, hati-hati kita manusia ini kadang derajatnya jauh di bawah binatang. Karena kita tidak mampu mengatasi otak emosi, otak mamalia dan otak reptilia. Ya. Jadi sekali lagi inti otak manusia, otak binatang. Maka mengapa ya kita perlu belajar? Saya sangat terharu di Indonesia, ya majelis taklim banyak dan juga istiqomah, masya Allah. Ya. Itu semata-mata untuk mengisi akal kita supaya otak binatang kita tidak terlalu dominan. Ya. Otak emosi apa saja isinya Bu Isa? Jelas jenis-jenis emosi. Mulai dari apati. Apati itu apa sih? Rasa putus asa. Itu ada di situ. Sedih, berlara diri, khawatir, cemas, takut,
buru-buru, marah, kesel, jengkel, sombong. Nah, itu ada semua di sini. Ada semua di sini. Tapi juga ada emosi yang positif. Ya. Semangat, gembira, bahagia, bersyukur, ya. Cinta, ada semua juga di sini. Ya. Ini juga lah tempatnya hawa nafs. Dalam Islam itu disebut nafsul lawamah, amarah dan mutmainnah. Mutmainnah yang positif, ya, lawamah dan amarah yang negatif. Itu semua ada di situ, insya Allah. Tidak bisa hilang, ya, karena di tengah otak nggak bisa hilang. Memang Allah sengaja ciptakan itu supaya hidup manusia itu dinamis, tidak datar. Ya. Ibu sering nggak kesel-kesel dikit sama suami? Habis itu maaf-maafan jadi tambah cinta. Nah, karena kita nggak tahu rasanya senang kalau belum pernah sedih. Ya. Kita nggak tahu rasanya bersyukur kalau belum pernah susah. Itu cara kerjanya otak ini. Ya. Hanya mungkin yang nanti membedakan, ya, ada orang kesel sama suami berkepanjangan. Tapi ada orang keselnya, ya Allah, nggak ada jam-jaman. Itu semua karena apa? Karena isi otaknya. Tahu bahwa suami jembatan surga, tahu bahwa suami ini nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala, ridho dengan istrinya di dunia, maka perempuan-perempuan jadi istri ini, ya, bisa masuk surga pilih sendiri. Nah, itu enaknya perempuan, Bun. Jadi kita nih yang sebagai istri, sebelum dihitung amal soleh kita, suami yang dipanggil, ya. Misalnya ya, suami saya, Bun, suami saya bukan Pak Dahlan namanya ya. Dahlan itu nama ayah saya. Karena banyak yang menyangka Dahlan nama suami. Karena ada orang juga pakai nama plus nama suaminya. Sebetulnya dalam Islam harus pakai nama ayah. Loh, suami Bu Isa siapa? Saya perkenalkan lewat foto boleh? Ya, ini dia suami saya. Namanya Dr. Priyanto Sismati. Ini foto 34 tahun yang lalu. Sekarang sudah mulai tua kami. Kami menikah di Jakarta 9 Februari tahun 1992. Suami saya kakak kelas dulu di kedokteran Unhas Makassar. Beda usia kami 7 tahun, ya. Ayah saya orang Bugis. Ada orang Bugis Makassar di sini? Oh ada, oh Masya Allah. Ibu saya orang Palembang Banjarmasin, ada orang Palembang Banjarmasin, Masya Allah. Jadi saya itu ada 3 pulau, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Suami saya asli Jogja, Klaten. Ada orang Jogja? Masya Allah. Klaten mana Klaten? Masya Allah. Makanya anak saya jadi 4 pulau. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, tambah Jawa, Masya Allah ya. Iya. Nah, saya juga ingin perkenalkan anak-anak ya Bun, karena atas doa mereka juga saya bisa insya Allah sehat walafiat dan bisa berbagi-bagi ya. Ya, pertama anak saya memang karena bapaknya orang Jawa pakai nama Jawa, namanya Lanang. Yang kedua Prio, yang ketiga Kakung. Kakung itu bukan kakek, laki-laki. Lanang juga artinya laki-laki. Rio juga laki-laki. Kalau eyang kakung baru kakek laki-laki. Yang keempat jaler. Jaler juga laki. Jadi artinya sama di Lanang, Rio, kakung, jaler. Ya karena bapaknya orang Jawa ya. Satu lagi saya kasih ya Bu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dapat perempuan, tapi nggak dikasih nama wedok. Namanya Ragil, ya alhamdulillah. Ini kalau nama Islamnya, Lanang itu Muhammad, Rio itu Ismail, Kakung Musa, Jalan Ibrahim, dan Ragil juga namanya Aisyah sama ya.
Lanang sekarang sudah dokter, sudah berkeluarga juga. Rio juga sudah dokter, sudah berkeluarga. Ini doakan ya Bu, mantu-mantu saya sedang hamil dua-duanya. Insya Allah sehat mereka ya, walafiat. Kakung insya Allah tahun ini dokter. Masya Allah dokter Stella semua. sedang koas kedokteran. Dokter semua. Wakil mahasiswa Itu saking kedokteran. pinternya emaknya ya. Nah, dokter Iya. semua. Mak bapak udah dokter, anak dokter. Itu gennya Masya pinter Allah, banget. Masya Allah. Ya, baik. Jadi udah kenalan ya Bu. Dulu suami saya tanya, kamu kok udah nikah gak ganti namamu pakai nama saya? Dalam Islam harus tetap nama ayah. Loh, kenapa? Wallahualam saya bilang. Saya nggak tahu maksudnya apa. Yang saya tahu hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau ganti suami gak usah ganti nama. Ya nggak sih Bu? Ada teman saya pakai nama suami, pas suaminya ganti, bingung dia. Karena udah kebiasaan pakai nama suami yang pertama. Terus suami saya langsung astagfirullah. Nama juga hikmah ya. Ya baik, sekali lagi ya. Nah, kembali ke otak emosi ya. Nah, jadi yang membedakan kita kalau kita ngaji, kalau kita banyak bertaklim adalah memang bisa marah, memang bisa kesal, tapi tidak lama. Karena rugi kalau Lama. dan nggak mungkin juga kita nggak marah karena memang ada otak marah di situ. Pernah suatu ketika ilmu otak nih, orang ahli emosi namanya Pak Daniel, Mr. Daniel Goleman, ya mau tahu seandainya manusia otak emosinya tidak bekerja kayak apa. Jadi dia penelitiannya ada beberapa bapak-bapak itu dikebiri otak emosinya. Jadi dioperasi ada beberapa saraf diikat nih otak emosi. Dan apa yang terjadi itu? Setelah bapak ini sudah selesai diikat, dikebiri, dihadirkan istrinya. Kemudian istrinya diganggu, dia diam-diam aja. Istrinya digauli, dilecehkan seksual, diam, tidak marah. Anaknya ditatangkan, anaknya diinjak-injak, dipukul, tidak marah. Kan nggak benar kalau kayak gitu, ya kan? Makanya mengapa ya Allah kasih kita otak emosi agar kita hidupnya dinamis. Ada hal-hal yang perlu kita mau, ya kan? Kalau anak kita dilecehkan, pasangan kita dilecehkan, kita perlu marah. Karena memang Allah yang ciptakan ini. Tapi bedanya cara marahnya yang berbeda, ya. Terus juga nggak kelamaan. Sampai sini bisa sepakat dulu ya Bu? Iya. Sebab ya kalau kita nggak punya otak emosi, ya itu tadi kayak tadi. Kan nggak mau kita begitu, ya. Masa anak kita dipukul, sok atuh silakan, masa gitu. Ya, nah otak tadi, otak reptil juga ini Allah ciptakan untuk bertahan, mempertahankan diri. Suatu ketika ibu dicopet atau kena begal, ibu harus lawan karena otak ini yang memanjang tadi itu, otak reptil itu ya cara kerjanya adalah fight, flight, or freeze. Lawan, lari atau diam. Nah, ya. Ibu, kalau ibu ketemu ular siapa yang lari? Kita. Ularnya lari, kitanya lari. Sama-sama reptil. Sama-sama lari. Tergantung. Kalau ibu ketemunya dari jauh, ular juga. Ular tuh takut loh sama manusia. Kalau dari jauh sama-sama semua lari. Nah itu kerjanya otak reptil ini. Ya, semua lari. Tapi kalau udah depan-depanan, ya semua harus mau. Ular makhluk itu bukan marah, dia bertahan, fight. Kita juga kan gitu. Ada ular, Allah. Kan nggak mungkin. Ibu ada ular depan ibu, terus ibu bilang, ya Allah kasihan. Kita kan makhluk hidup juga.
kita harus sama-sama menghormati. Nggak mungkin. Itu isi otak akal. Nah, dalam keadaan darurat, otak akal ini memang Allah ya kasih takdir untuk berhenti sejenak. Jadi yang pakai otak reptil nih. Nauzubillah min zalik, ini cuma contoh saja. Tiba-tiba ini gempa, ya pasti otak reptil yang bekerja. Apakah ibu lari? Apakah ibu berlindung? Apakah ibu diam saja? Ya, itu. Ya, sampai sini bisa paham ibu? Ibu dibegal misalnya, atau dicopet di bus, ya. Ibu harus lawan karena ada otak reptil. Tok tuh tangannya, wah. Ya, walaupun ibu rajin talim. Jangan ibu, kenapa? Kamu nggak punya pekerjaan, ya paham ya? Iya, ya itulah hidup kita. Karena banyak orang yang mengatakan begini, percuma saya taklim, ada copet saya marah juga. Lah emang gitu. Justru begitu yang memang harus, ya. Kenapa Allah ciptakan otak batang otak ini? Ya. Tapi pada saat tidak lagi bahaya, kadang-kadang otak reptil juga tegang. Nah, kalau dia tegang, maka sikap kita adalah ngeyel, ngambek, ngeblok. Jadi kalau ada istri suka ngeyel sama suaminya, berarti otak reptilnya tegang. Kalau ada anak ya suka ngambek sama ibunya, berarti otak reptilnya tegang di sini. Ya. Atau ada anak bunda suruh ngapa-ngapain diem aja gitu. Nah itu berarti otak reptilnya tegang, ngeblok deh, freeze. Ya, paham ya Bu ya? Nah, jadi otak reptil dan otak emosi ini memang perlu dikelola, dikendalikan. Ya, karena akan tegang. Kalau lagi tegang, sudahlah tegang, marah, kemudian ngambek, itu tegang namanya. Ya. Bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikannya itu, ya Allah ajarkan dengan cara yang luar biasa dan sangat gampang sekali. Yaitu apa? Tarik nafas panjang. Ibu rasanya kalau lagi mau ngambek Bu, mau ngeyel, tarik nafas Bu. Tarik nafas dulu Bu. Buangnya ke depan dan ke samping ya. Tarik nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Tuh relax Bu. Ya, lagi sekali lagi, tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Nah itu relax tuh, ya. Yang tadinya mau ngeyel nggak jadi. Berapa kali tarik nafas Bu Isa? Tergantung ibu kesel sama siapa. Saya kalau kesel sama anak, 3 kali tarik nafas panjang sudah relax. Tapi kalau kesel sama suami Bu, 9 kali. Nafas dalam-dalam, kadang lupa hembus. Siapa yang sama kira-kira? Nah ibu tidak sendiri. Nah, tapi lebih afdal lagi kalau kita waktu tarik nafas, dibuang nafas itu sambil membayangkan ada warna hitam keluar dari mulut atau warna yang ibu senangi tapi pekat. Misalnya ibu senang biru, pada saat ibu buang biru tua. Itu lebih cepat lagi membayangkan seperti itu. Ya. Bu Aisyah saya nggak suka lihat warna hitam apa kotak saya trauma. Ya udah, kalau gitu bisa juga caranya sewaktu dikeluarkan tulisan. Kalau ibu lagi marah misalnya waktu ibu tarik nafas buang, tulisannya marah keluar. Terus bayangkan masuk dalam tanah. Ya. Tapi kalau bentuk tulisan harus lengkap keluarnya Bu. Jangan marah, haknya ketinggalan. Solok ibu kan. Ya, paham ya? Puasa saya marah, kesel, jengkel. Satu-satu ibu paling marah. Jengkel. Kesel. Empet. Nah gitu. Ya, iya. Itu begitu. Itu jauh lebih cepat, Bu. Paham ya? Itu udah diteliti soalnya. Ya.
Bu Isa, ada lagi nggak cara yang lebih susah dari cara ini? Bun, kalau kita lagi kesel, marah, jengkel, sedih, cara itu nggak boleh yang susah-susah. Kenapa? Kita nanti nggak ingat, ya kan? Harus cara gampang. Ibu marah kan, ibu jengkel, ibu sedih, pasti lupa kan banyak hal kan? Tapi tarik nafas lupa nggak ibu? Makanya manajemen emosi itu Allah kasih cara paling gampang adalah tarik nafas. Karena tarik nafas nggak bakal lupa. Jangankan gitu, ibu udah 60 tahun naik tangga di atas itu, naik tangga tadi ya, menggeh-menggeh nggak bu? Nah, tarik nafas dulu bu. Ya, paham ya? Karena tarik nafas itu memang Allah buat sedemikian rupa agar kita menjadi rileks. Kalaupun cara lain lagi yang lebih dalam itu ada. Apa itu? Istighfar. Ibu kesel. Astagfirullahaladzim. Karena rupanya suatu kita istighfar, ya, huruf jahr istighfar itu banyak. Makanya waktu kita lepaskan huruf jahr ini, rupanya keluar karbon dioksida bersamaan energi kekesalan, kemarahan dan sebagainya tadi. Ya. Nah, pada saat banyak keluar, nanti hidung tarik oksigen secara cepat, secara otomatis. Coba Bun, kita istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Rasakan deh, tadi hidungnya narik oksigen ya? Ya ulang ya. Astagfirullahaladzim. Tarik kan? Iya. Jadi rupanya kalau kita nafas biasa, oksigen masuk dalam tubuh kita itu volumenya itu kurang lebih 1 liter. Ya. Kalau tarik nafas tadi ya, tarik dulu nih, oksigen ini tarik dulu, itu 3 liter. Tapi kalau istighfar dulu, dikeluarin dulu, astagfirullahaladzim. Nah, hidungnya tarik oksigen 5 liter. Insya Allah. Jadi jauh lebih Banyak. banyak. Sehingga nanti darah yang membawa oksigen banyak naik ke ya otak reptil, naik ke otak mamalia, makanya yang tadinya tegang jadi rileks. Bu Aisyah, saya sudah selama ini istighfar, kenapa saya masih marah? Mungkin ibu istighfarnya terlalu terburu-buru. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Belum sempat menarik oksigen. Saking keselnya gitu ya. Keluar terus semuanya, Saking keselnya keluar dari. sampai matanya mau keluar. Astagfirullahaladzim. Nah, banget itu. Saya juga dulu begitu bu. Tapi pas udah belajar, oh kalau istighfar lagi kesel, marah, sedih, pelan-pelan, satu persatu, nikmati hidung tarik oksigen. Astagfirullahaladzim. Baru lagi, astagfirullahaladzim. Gitu, ya. Mudah-mudahan ada tambahannya istighfarnya pelan-pelan, tumakninah, ya. Iya, baik. Kemudian istighfar ini sangat banyak faedahnya, ya, fadilahnya banyak sekali. Allah janjikan kalau kita banyak istighfar, ya, luar biasa, rezeki lapang. Hadis-hadis juga mengatakan seperti itu. Salah satunya ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga.
Berarti hidup di dunia beres dong, Bu. Kan selama ini yang kita paling takut kesulitan kan? Kita takut ada masalah kan? Sama ibu takut juga rezeki seret kan? Nah, jalan keluarnya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ibu, dalam kehidupan ibu rasa ada sulit. Ibu bingung. Otak ibu udah gak bisa mikir. Udah gak usah mikir. Istighfar berbanyak. Ibu ada masalah, otak ibu gak bisa mikir. Jangan mikir dulu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi tadi dinikmati istighfarnya ya, sampai oksigen. Kenapa Allah dijanjikan ini? Ya, lewat baginda Nabi SAW ya, informasinya. Jadi Allah memberi solusi setiap kesulitan. Ya, satu, penyelesaian bagi setiap masalah dan akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ibu buka dompet duit tinggal 500 perak atau e-banking cuma 500 rupiah. Tolong jangan mikir pinjam sama siapa ya, minta sama siapa ya. Belum tentu ibu WA ya, kakak, adik atau tetangga hari itu rezeki itu turun lewat mereka, belum tentu. Bahkan kadang-kadang ya baru aja saya kasih ke orang kan gitu. Maka harusnya ibu istighfar. Pas buka dompet, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu buka e-banking, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus aja, terus aja. Istighfar ke-11. Wajah Ustazah Tri lewat. Oh berarti mungkin ada rezeki kita lewat beliau ya, sebagai ya wasilahnya. Baru tuh WA, Ustazah punten. Begitu caranya. Karena Allah akan memberi solusi tetap lewat makhluk. Karena kita nggak sanggup tiba-tiba turun gepokan dari atas. Dari atas turun gepokan ibu pingsan, gantungan mati. Nggak jadi bayar uang sekolah anak. Makanya lewat manusia juga rezeki kita diturunkan Allah asal istighfar dulu. Nampak kan udah mahir istighfar kan? Nah cuman tadi pelan-pelan dikit. Karena kalau ibunda nggak ada jeda oksigen, nah itu tadi tuh keluar semua sampai mata mau keluar. Kalau bunda selalu istighfar yang mata juga melotot, takutnya anak-anak trauma. Saya pernah ada kisah tuh, sering banget saya cerita. Saya suatu ketika pernah menjemput anak saya di SMA dulu Rahil, karena dia masih di kelas belum keluar, saya duduklah di kantin. Pas di depan saya ada dua anak sekolah tuh nggak di kelas tuh mau curhat kayaknya. Anak yang pertama curhat, anak yang kedua astagfirullahaladzim. Terus anak yang pertama, kok kamu istighfar? Loh, kan istighfar bagus. Aku kalau dengar istighfar ingat muka emak gue. Trauma dia. Karena emaknya setiap istighfar melotot. Ibu bisa nggak istighfar cantik gitu? Astagfirullahaladzim. Siapa masih punya anak balita, Bu? Laki-laki lagi. Nah, ibu ajak ke rumah tetangga. Dia bawa bola. Di rumah tetangga main bola. Kena lampu kristal. Bisa nggak ibu? Astagfirullahaladzim. Pasti ibu apa? Keluar mata. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, jadi sekali lagi istighfarnya tambahkan. Selama ini sudah bagus, tambahkan sedikit waktu pelan-pelan. Apalagi kalau ibu memang niatnya adalah memanage hawa nafsu kita, emosi kita ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau lagi marah berdiri, kesel berdiri, segera duduk. Di kursi boleh, di bawah lebih boleh lagi Bu. Cuman kadang-kadang kan
Ya, misalnya di mall, ibu lagi kesel sama suami, tiba-tiba ibu deprok, kan aneh. Makanya cari kursi. Kalau tiba-tiba deprok di bawah, yang penting rubah posisi. Masih marah duduk, udah istighfar, masih marah karena ada orang mungkin ada kasus yang berat banget, sudah duduk istighfar berkali-kali, udah pakai cara tadi, masih juga ada marah, maka kata Nabi, rebahan. Cari aja tempat duduk. Kalau saya enggak, saya lebih senang rebahan di lantai, Bu. Sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu juga supaya kode. Suami saya kalau lihat saya rebahan di lantai, dia udah tahu pasti marah. Pasti gara-gara aku itu. Makanya suami saya nggak gangguin saya kalau saya sudah rebahan. Dia tahu nih istrinya lagi memanage emosinya. Cuman dia cek masih hidup apa enggak, masih nafas atau enggak. Ya, gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sudah rebahan, masih juga ada sedikit-sedikit kesal, perlu ya, pergi wudhu gitu. Jadi bukan wudhu duluan, duduk, rebahan, wudhu. Kalau sudah masuk waktunya sholat, sholat. Habis sholat masih marah, disolatkan. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Itu baru akal, baru bagian belum lagi kolbu. Ya, sekarang kolbu ini ada di jantung. Dan kita tahu jantung selama ini adalah organ yang memompa darah seluruh tubuh. Dan di dalam darah ada nutrisi, ada mineral, ada vitamin, ada hormon. Ya. Jadi kalau gitu sebelah mana kolbu? Ya, nah. Jadi saking pentingnya kolbu itu, ya Allah menyebut kata kolbu beserta turunannya dalam Al-Quran itu 53 ayat, dan kata kulu, ya, jamaknya kolbu beserta turunannya dalam 104 ayat. Ya. Dan hadis yang sangat populer tentang kolbu itu dari baginda Nabi SAW. Siapa yang sering baca hadis ini? Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu wa hiya qalbuhu. Ya. Jadi terjemahannya kira-kira, ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Nah, makanya banyak yang mengartikan segumpal daging itu adalah hati. Ya, kalau saya sih maunya kolbu nggak usah diganti hati, kolbu ya kolbu, nggak usah juga diganti jantung. Kenapa? Kolbu ya kolbu. Nanti kita lihat posisinya ya. Dan kemudian para ulama, diantaranya adalah Imam Al-Ghazali dalam bukunya ya Penyucian Jiwa ini. Al-Ghazali mengatakan kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Coba pegang dulu kiri dada ibu. Maka di dalam isinya itu ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Darah warnanya apa pun? Nah kalau dia berkumpul jadi hitam. Nah sekarang bagian dada manusia secara anatomi itu ada paru-paru. Cuman paru-paru posisinya kanan kiri. Padahal tadi kalau kolbu daerahnya sebelah kiri dan paru-paru isinya udara. Ya. Selain paru-paru apa yang ada di dalam dada? Ada jantung. Bentuknya kusam berongga. Memang di tengah tetapi ditarik ke kiri oleh Allah, cenderung ke kiri. Ini jantung teman-teman. Ya. Hati di mana hati? Hati bukan di rongga dada. Hati sudah masuk rongga perut, abdomen, dan ada sebelah kanan. Ini saya bilang tadi di sini kan. Seberangnya hati lambung.
Jadi lambung itu di bawah jantung. Ya Bu? Iya. Jadi kesepakatannya kolbu itu ada di jantung. Ya. Kenapa tadi dikatakan jantung itu kusam? Karena jantung dilumuri lemak, jadi bentuknya kusam. Dan uniknya jantung juga Bun, sekepalan tangan ukurannya, sama sebesar otak emosi. Ya, nah kurang lebih kayak gini nih jantung. Bun, sering nggak kalau foto gaya kita begini? Terus kita ngomong apa? Sarangnya. Korea lagi. Ini sebetulnya gambar jantung. Ya, ini jantung di kepala. Begini apa? Ini tadi, ini aorta yang jempol ini, yang melengkung nih Bu. Ini jempol, ini telunjuk. Ya, boleh kasih foto begitu? Boleh aja Bu, habis dari gaya lain. Tapi boleh nggak gayanya kayak kolbu gitu ya, kayak jantung. Ya nggak mau dong boy, saya lucu. Kan foto sekarang yang penting lucu ya. Nah, jadi di jantung ini nanti ada yang disebut kolbu. Sebelah mana? Ya, di daerah serambi kanan. Kasih ingat pelajaran jantung dulu. Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Yang mana serambi kanan Bu Isa? Ini yang serambi kanan tuh yang ini daerah sini. Ya, yang ini nih Bun. Nah, ini. Ya, di bawahnya tuh bilik. Ya. Nah, jadi ada penelitian tahun 91 oleh Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, dan tahun 2000 dari Mr. Lithuania, ya, dari Lithuania itu sebuah tempat, oleh Mr. Neri Gambausir. Apa yang ditemukan? Ternyata di jantung manusia bagian serambi kanannya ada sel otaknya Bun. Kalau tadi di otak 100 miliar, ini 40.000. Tadi di otak, sel otak satu neuron kayak satu komputer, di jantung juga ada 40.000 komputer. Masya Allah. Dan juga cara kerjanya tersambung-sambung. Kayak tadi kita belajar. Para ahli bilangnya otak jantung. Jadi kolbu itu otak jantung. Nah, otak jantung ini memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, bahkan bisa mempengaruhi otak. Jadi jantung bisa bicara sama otak. Kenapa? Karena ada sambungan khusus yang Allah buat. Jadi kalau jantung kita atau kolbu kita itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Tadi baginda Nabi ngomong gitu kan, bersabda seperti itu kan. Karena kolbu kita bisa ngomong sama otak. Nah sekarang, kalau tadi katanya Andre Arnold tahun 91, sebetulnya Imam Al-Ghazali, ulama kita, sudah duluan menemukan, dia tahun 1110 Masehi, Masya Allah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ada titik kolbu di jantung. Saya senang banget lagi jelasin ini, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya. Titik kolbu di jantung. Nah, dulu memang belum ada alat yang mendeteksi berapa ukurannya kolbu ini. Imam Al-Ghazali hanya bilang titik kolbu. Tapi ternyata nggak sebesar titik, lebih besar. Sebesar apa? Bola mata. Coba pegang dulu mata Bunda. Dari bawah Bunda, dari atas curug ya. Nah, sini nih. Bola mata kan? Kayak bola kan? Iya. Jadi makanya banyak sekali secara populer, bahkan nenek moyang kita itu selalu bilang mata, kolbu, mata, hati, mata nurani, mata batin. Dan juga Allah sampaikan di Al-Quran, kadang-kadang manusia itu yang buta bukan mata ini tapi mata hatinya, mata kolbunya. Loh kenapa buta? Nah sekarang, jadi ada penelitian Bun, di titik kolbu ini atau mata kolbu ini ada suara Tuhan. Ya, Imam Al-Ghazali sudah bilang di tahun, bayangkan 1110 Masehi. Tapi baru diteliti secara ilmuwan, secara pengetahuan tahun 1998 Bun. Di mana Bu Isa? Ada namanya Institute of Harvard. Siapa yang bikin? Arab Saudi sama Inggris Bun.
yang khusus mau meneliti kolbu manusia. Dan ternyata benar, ya, di kolbu manusia itu, lihat di sini nih, sejak dalam rahim manusia, suatu, ya sudah dalam rahim itu, ya, ada sambungan suara Tuhan di sini, walaupun masih tipis sambungannya. Ya. Nah ini, jadi nih ada suara Tuhan. Maksudnya apa Bu Isa? Di sini ada, ya, satu, nama Allah, zikrullah, asmaul husna, dan Al-Quran. Cuman memang sambungannya masih tipis, jadi harus ditebalkan. Dengan cara apa ditebalkan? Kata Allah, ingat aku, ingat aku, ingat aku. Waskuruni askurkum, waskuruli wala takfur. Ya, Al-Baqarah 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi Bunda, pada saat kita lafazkan Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, itu suara Tuhan yang ada di kolbu kita, sambungannya makin tebal, dan nyala. Allah. Coba Bunda pegang dada Bunda deh. Coba lafazkan Allah, Allah. Bergetar nggak sampai situ? Iya. Kalau sampai nggak bergetar berarti lafaznya keliru Allahnya. Makhrajnya salah. Atau Bunda salah posisi. Di sini ya Bun, bukan di sini. Di sini yang bergetar lambung sudah. Apalagi lagi sahur. Di sini. Agak di kiri. Coba cari. Allah. Ya Allah, ya Allah. Dapat? Ya. Ya Allah. Makanya sebut Allah itu nggak boleh salah makhrajnya. Allah. Kapan kita tipis? Allah. Nggak sampai sini. Allah. Dia di sini kalau Allah. Allah. Allah juga di sini bergetar. Tapi Allah menjalan sampai sini. Sengaja itu Allah buat lafaz Allah itu dengan makhraj yang harus benar supaya suara Tuhan yang di kolbu nyala, karena dia sampai sini. Allah, ya Allah, Allah, Allah. Gak usah panjang, coba Allah, Allah. Allah, bergetar. Ya. Sekarang Allah, Allah. Enggak ada. Allah. Allah. apalagi Allah, tambah gak bergetar gitu. Karena ini sombong. Allah. Sampai di leher doaan. Paham ya? Ayo kita tahlil coba. La ilaha illallah. Begitu. Makanya kenapa kita suruh tahlil supaya ya lafaz tahlil di sini nyala. Ayo kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang nanti menjadikan bertambah keimanan kita, karena kita lafazkan syahadat yang membuat bergetar kolbu kita, maka syahadat di jantung kita itu tambah kuat. Ya. Muhammad, coba. Muhammad. Bergetar kan? Karena memang sudah ada tulisan Muhammad di kolbu kita. Muhammad. Makanya yang nama Muhammad, setiap kita menyebut Muhammad ikut bergetar. Ibu siapa yang suami namanya Muhammad? Panggilnya, ya Abi Muhammad, gitu dong. Kalau Bunda manggilnya Mamat agak bergetar. Cuma sampai leher tuh Mamat tuh. Coba deh, Mamat, ya bergetar. Coba Muhammad Rasulullah, apalagi? Makanya kita harus sebutnya Rasulullah dan dipanjangkan Sallallahu Alaihi Wasallam, tambah bergetar dan tambah kuat di sini.
sambungannya. Sampai sini bisa kan? Bisa. Bukannya setiap kita ngomong juga bisa bergetar sampai jantung? Enggak. Coba kita ngomong deh. Saya. Enggak sampai sini. Saya makan. Enggak sampai sini. Di sini iya. Saya pergi. Enggak sampai sini. Ya. Di sini juga ada Al-Quran memang. Makanya kenapa bacaan Al-Quran kita ya harus tepat. Itulah makanya kita belajar metode tahsin. Mahrosnya harus betul. Harokatnya juga hitungannya harus benar. Karena kalau itu benar, dia sampai sini. Jadi Al-Quran yang ada di kolbu nyala. Atau semakin tebal sambungan. Masih ingat tadi sambungan harus ditebalkan. Ya kan? Nah, ngomong biasa nggak bergetar. Kecuali ngomong biasa pakai harokat. Saya makan. Apa ibu ngomong gitu? Abi, saya mau pergi. Kan enggak kan? Makanya ngomong biasa karena tidak ada panjang pendeknya dia nggak bergetar memang. Tapi bacaan Al-Quran ada panjang pendeknya. Gitu. Apalagi yang bisa bikin bergetar? Baca puisi. Karena baca puisi ada panjang pendek. Nyanyi pun ada panjang pendeknya. Makanya orang ada lagu ya kok sampai hati ya gitu ya. Sampai terasa terekam di kolbu ya gitu karena ada panjang pendek. Sampai sini bisa paham teman-teman? Jadi bagaimana untuk suara Tuhan diperkuat? Ya itu tadi ibadah. Sholat kita bun, dari takbiratul ihram sampai salam, kalau bunda lafazkannya benar, ini bergetar semua bun. Allahu Akbar. Coba bunda coba. Allahu Akbar. Bergetar kan? Allah. Nah, salah satu buat saya ya bun, salah satu hikmah bersedekap itu, salah satu ya hikmah ya. Kalau disuruh bersedekap, wallahu alam, Allah yang maha tahu. Cuman salah satu hikmahnya adalah untuk mendeteksi bacaan sholat kita sudah bergetar nggak sampai kolbu. Makanya banyak orang taruhnya harus dekat dengan kolbu sini. Saya sekarang nggak lagi begini, agak ke atas sengaja ngomongnya. Sehingga pada saat baca doa iftitah, baca Al-Fatihah itu kalau kita lagi sholat sendiri, makanya kan disuruhnya tidak terlalu sir, ya harus dizahirkan sedikit. Kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Coba bun, seolah-olah bunda sholat terus baca Al-Fatihah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bergetar nggak Pak? Nah sekarang coba deh, setiap sholat rasakan getaran itu. Jadi lafaznya nggak main-main. Bismillahirrahmanirrahim bergetar. Tapi kalau bunda Bismillahirrahmanirrahim nggak bergetar. Percaya deh sama saya, ya. Begitu juga nanti surat berikutnya, ya. Bu Aisyah kalau nanti sholat berjamaah dan kemudian yang bacakannya imam, apakah juga bergetar? Iya. Makanya kenapa imam untuk sholat subuh, maghrib, isya, tarawih harus dipilih yang bacaannya bagus. Kenapa? Telinga kita mendengar dan akan masuk ke sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik, maka akan bergetar. Coba nanti rasakan kalau nanti sudah sholat berjamaah nih, ya. Apakah suami yang pimpin, apakah anak, atau mungkin di masjid bersama-sama kita, ya rasakan bahwa ini imam ini bacaannya sampai ke kolbu. Ya, coba deh. Tarawih apalagi nih kita Ramadan kan, makanya kenapa Ramadan isi kolbu kita jadi lebih banyak. Kenapa? Sholatnya rakaatnya lebih banyak kan? Selain sholat fardu, ya, sholat sunnah rawatib, tambah lagi
tarawih. Ya. Kenapa itu makanya di Ramadan ini kolbu kita ya terisi ya suara Tuhannya nyala. Kenapa? Diisi lebih baik. Dan tolong pada saat sholat tarawih, ya mungkin kalau di Indonesia ya surat berikutnya pendek-pendek ya. Emang dicari mana masjid yang pendek suratnya kan gitu ya. Tapi kalau kita sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram Makkah, Masya Allah, ya, 1 rakaat 2 halaman Bun. Maka kalau mendengarkan setelah Al-Fatihah suratnya panjang, tolong serat ya dari telinga, jangan bawa ke akal. Karena akal sering menganalisa karena masih ada otak emosi. Dengarkan, bawa ke kalbu. Waladhdallin. Imam langsung. Yasin. Bawa ke kalbu, Bun. Kalau Bunda bawa ke otak, lama nih. Panjang nih. Kan itu. Karena otak menganalisa, karena masih ada otak emosi, otak marah, otak kesal. Jadi belajar latihan setiap imam baca apapun dari telinga bawa ke sini. Bu Isra, saya nggak tahu artinya, tidak apa-apa. Ya, jadi rupanya pada saat kita baca Quran, kita belum tahu artinya, itu tidak sia-sia. Kenapa? Al-Quran yang ada di kolbu memang dalam bahasa Arab. Dan Bunda baca tidak tahu artinya, tetap nyala. Cuman memang kita perlu tahu artinya untuk isi akal kita. Supaya kita mengerti, paham prinsip-prinsip. Sampai sini bisa paham teman-teman? Hati-hati, banyak orang di luar sana percuma lo baca Quran gak tahu artinya, tidak percuma. Tidak percuma. Insya Allah tidak percuma. Ya untuk memperkuat Al-Quran yang ada di kalbu. Tapi perlu juga kita tahu artinya, bahkan tahu tafsirnya untuk kepentingan apa? Isi otak, isi akal kita supaya kita mengerti. Sampai sini bisa paham teman-teman? Masya Allah. Makanya sering kenapa orang hafal Quran sebetulnya bukan dari sini yang ngomong. Karena memang kalbu bisa bicara dari kalbu ke otak dulu, baru otak perintahkan. Ya, kan kadang-kadang kita waktu Bunda mulai baca Quran yang hafalan itu nggak kepikiran lagi kan ayat berikutnya nggak kepikiran kan karena dia langsung dari sini. Kenapa? Karena kita sudah perkuat sambungan neuronnya dengan baca Quran setiap hari. Ramadan yang tadi saya bilang, ya banyak orang juga mau nggak mau baca Quran, syukur banget. Apalagi ya ibu-ibu yang memang Masya Allah bukan Ramadan saja sudah baca Quran, one day one juz, Masya Allah. Ini hanya memang tetap kita belajar artinya untuk isi otak, karena yang mau kita isi akal dan kalbu. Sampai sini bisa sepakat dulu saya. Namun ada masalah nih. Kenapa? Rupanya kalbu manusia ini suara Tuhannya sering tertutup. Dengan apa Bu Isa? Dengan sambungan saraf lainnya. Itu sambungan apa tuh? Sambungan peristiwa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita rasakan. Yang bagaimana peristiwanya? Peristiwa yang membuat kita sangat-sangat emosi. Bunda, kalau ada peristiwa sangat sedih, sangat kesal, sangat marah, sangat jengkel, sangat dendam, sakitnya di mana? Sini. Kenapa? Karena terjadi sambungan ikatan. Ngerti Bun? Kalau peristiwanya biasa-biasa aja, kesel biasa, marah biasa, kesimpannya cuma di sini. Tapi kalau sangat kesel, sangat marah, sangat jengkel, sangat empet, ya, sangat benci di sini dan di sini, Bu. Apa yang terjadi? Dia terikat. Nih lihat nih, Bu, terikat. Dan kalau kebanyakan peristiwa yang sangat-sangat itu terikat di kalbu kita, maka suara Tuhan tenggelam. Karena bentuknya kayak bola mata, kan bola
suara Tuhan tenggelam. Yang cilaka adalah sudahlah tenggelam karena apa? Karena jarang dilafazkan, jarang ibadah, jarang baca Quran, ya. Ditambah lagi tenggelamnya karena sambungan saraf, peristiwa-peristiwa sangat kesal, sangat marah, sangat jengkel, sangat sombong yang sangat-sangat. Terus Bu Isa, kalau sangat gembira, sangat bahagia, sangat bersyukur, di mana disimpannya? Di sini juga. Pokoknya ya, peristiwa yang mengikat emosi ekstrim sangat tersimpannya di golput. Cuman sekarang, ya, mana lebih banyak yang sangat negatif atau sangat positif yang tersimpan? Nah itu. Semata-mata untuk apa? Supaya sangat-sangat negatif ini tidak tersimpan, supaya suara Tuhan terdengar. Karena suara Tuhan inilah yang menuntun setiap saat kita harus gini, harus gini, harus gini. Ya. Akal itu kadang-kadang nggak nyampe, Bu. Ibu ada masalah, ya. Ibu nggak tahu apa jalan keluarnya. Tapi kemudian ibu berdoa, kita berdoa, ya Allah, mohon petunjuk ya Allah. Saya ada masalah ini ya Allah, apa jalan keluarnya? Nah pada saat kita berdoa mohon petunjuk, inilah yang nyala, Bun. Cuman kalau kita jarang baca Quran, ya, petunjuk itu kedengarannya jauh banget. Dan lama sampai di otak. Tapi kalau kita baca Quran setiap hari, Quran yang di sini sudah tebal, suatu ketika kita punya masalah dan kita nggak tahu jalan keluarnya, kita cuma bilang ya Allah mohon petunjuk, ini udah ngomong duluan, gini, ya. Makanya kadang-kadang ada istilah dari lubuk hati yang terdalam, itu berarti suara Tuhan tenggelam, berarti jarang dinyalakan atau sering juga dinyalakan, tetapi tumpukan yang di atas belum disingkirkan. Tumpukan apa tadi? Peristiwa yang sangat kesal, sangat jengkel, sangat marah. Jadi bagaimana untuk menyingkirkan ikatan-ikatan, ya, sambungan neuron di atas suara Tuhan? Harus dibuka sambungannya. Ya, dibukanya gimana Bu Isa? Harus diurai, ya, supaya dia terlepas ikatannya, tapi tidak bisa terlepas begini lagi. Nah bagaimana supaya dia terurai dan terlepas tadi ikatan kuatnya? Inilah yang disebut memaafkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pelan-pelan tarik oksigen. Astagfirullahaladzim. Ini pelan-pelan nih, kita buka nih. Astagfirullahaladzim. Lagi astagfirullahaladzim. Lagi astagfirullahaladzim. Kadang sampai ibu menangis itu. Barulah dia terurai. Tapi ingat, tidak bisa terlepas lagi seperti awalnya yang tidak tersambung. Jadi kita tetap ingat peristiwa tersebut. Makanya ada istilah, saya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Itu sudah benar. Nggak bisa Bu Aisyah, saya pengen lupakan peristiwa itu tapi sakit. Nggak bisa dilupakan. Emang Bunda kenapa sakitnya? Suami Bu Aisyah, suami. Saya kalau bisa Bu Aisyah tolong bantu saya lupakan ini semua. Nggak bisa pun, tolonglah. Bunda kalau sampai lupa sama sekali, nama suami pun Bunda lupa. Karena ini nggak boleh terlepas. Bunda mau memaafkan suami sampai nama suami lupa, bahkan wajah suami lupa. Nah itu namanya Alzheimer. Sudah jadi penyakit. Kenapa Allah tidak lepaskan begini? Supaya jadi pembelajaran. Contoh, misalnya, saya sering diceritain contoh ini, karena emang terjadi betul. Waktu awal-awal saya menikah, ya, saya ini nggak pandai masak, karena masak itu bakat. Saya bakat masaknya sangat terpendam. Bikin kopi aja salah.
Dulu waktu disuruh bikin kopi sama suami, saya bikin kopi. Pas suami minum kemanisan, dia muntahin, gitu. Peristiwa sangat menyakitkan. Langsung di jantung saya terikat. Manis banget, masa bikin kopi aja nggak bisa? Tambah 2 ikatannya. Ibu mau dibilangin suami, masa begitu aja nggak bisa? Nggak mau kan? Kita kalau digituin sama suami, keikat-ikat. Besok jangan kayak gini ya. Ya, kamu berapa sendok nih bikin kopinya? 5 sendok pula. Saya minta 2 sendok aja. Oke. Tapi besoknya saya nggak maafin soalnya. Saya kesel soalnya. Apa terjadi kalau kita nggak maafkan? Begitu lagi bikinnya 5 sendok. Karena berulang. Karena ini masih terikat kuat. Dan ingat, jantung ngomong sama otak. 5 sendok aja lagi. Apalagi otak tuh ada otak emosi tuh. Ada setannya tuh. Otak emosi kan disitulah sifat setan kita. Kasih 5 sendok, biar. Ya, biar rasa manis. Oh gitu. Makanya bikin lagi 5 sendok. Dimarahin lagi. Tambah keikat lagi. Jadi gara-gara kopi itu sakit hati, Bu. Jangan namanya sakit hati itu maksudnya itu. Ya, ini keikat-ikat peristiwa itu. Tapi nanti bahayanya apa? Akan berulang terus apa yang kita dendamkan itu akan berulang. Bahaya berikutnya apa? Suara Tuhan tertutup. Bahwa di dalam Quran ini dikatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suamimu pelindungmu. Tenggelam. Gara-gara ikatan peristiwa yang sangat marah, sangat besar. Udah nggak ingat, udah lupa itu semuanya itu. Ya, bahwa suami jembatan surgamu, bahwa suami nanti itu lupa ini karena suara Tuhan terpendam. Karena peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Maka setelah belajar ilmu ini, ya udah, saya khususkan istighfar untuk kopi tadi. Pegang dada saya ingat dulu peristiwanya. Astagfirullahaladzim. Dan langsung bawa ke sini. Astagfirullahaladzim. Terus saya sambil membayangkan juga ikatan ini pelan-pelan terurai. Astagfirullahaladzim. Bahkan disuruh juga oleh Allah di surat Ali Imran 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Maka tambahkan, Bun, kalimat kita, ya Allah, saya maafkan suamiku, ya Allah. Sebut, Bun, namanya lengkap. Priyanto bin Sismadi bin Farto di Mulyo, sampai kakek-kakeknya saya sebut. Dan boleh juga disebut kenapa saya maafkan. Ya Allah, saya maafkan suamiku, ya Allah, Priyanto bin Sismadi, ya Allah, karena dia marah karena gulanya kebanyakan, ya Allah, untuk kopi. Ampuni dia, ya Allah. Maka sambungan ini yang tentang kopi terbuka. Kan sambungannya banyak. Ibu-ibu kan kesel sama suami bukan hanya karena kopi aja kan? Diajak ngomong lihat HP, kita keikat, ya kan? Datang mukanya rata, kita keikat, kan banyak ikatannya. Makanya yang mana yang mau dibuka, maka harus disebut. Ya Allah, saya maafkan suamiku, ya Allah. Ya, sebut namanya ya Bu, jangan pakai nama suami saya ya. Bu Aisyah kenapa pakai bin? Walau, tapi hikmahnya adalah karena nama orang banyak yang sama. Kalau saya cuma bilang, ya Allah, saya maafkan Priyanto, ya Allah, maka semua Priyanto di Indonesia saya maafkan. Tapi kalau Priyanto bin Sismadi, dialah orangnya tuh khususon. Paham ya, Bun? Akhirnya saya tidak lagi bikin kopi 5 sendok. Saya bikin kopi dengan kesadaran penuh 3 sendok. Gara-gara apa? Ini sudah terbuka, tetapi tidak terlepas sama sekali.
supaya ingat, oh pesannya dia jangan 5 sendok, oh dia minta 2 sendok aja, paling banyak 3. Ini masih ingat, makanya sel saraf kita tidak Allah lepaskan begini. Sampai sini mengerti teman-teman? Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memaafkan sebuah peristiwa atau seseorang, tapi suatu ketika ingat lagi, itu berarti bukan yang kemarin-kemarin ya sia-sia, bukan. Dan memang perempuan, Allahu Akbar, karena ada otak perempuan nih, Masya Allah, perempuan itu Bun, ada namanya otak tengahnya corpus callosum, otak tengah. Kan tadi kita belajar ya, otak kanan kiri terbelah bukan? Nah tapi di tengah itu nanti bertemu. Nah corpus callosum perempuan Allah ciptakan lebih lebar 30% Bunda. Apa manfaat corpus callosum lebih lebar 30%? Inilah yang membuat wanita atau perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Benar nggak Bun? Ya. Udah gendong anak kedua, masak, suapin anak pertama, kaki ngeper, angkat tutup lemari. Itu karena corpus callosum kita tebal. Bunda siapa yang bawa mobil, bawa motor? Iya kan? Bawa motor, bawa mobil, sambil bawa mobil suapin anak, masih bisa dengan murotal, jawab telepon, pasang alis semua. Itu perempuan banget. Tetapi Bun, karena corpus callosum yang tebal ini, dan corpus callosum ini adalah bagian otak emosi, maka jangan heran perempuan selalu ingat peristiwa-peristiwa yang sudah lama-lama, walaupun sudah dimaafkan. Sering begitu Bun? Ya. Apalagi soal suami. Saya pernah suatu ketika saya bahas lagi kesalahan suami yang 3 tahun yang lalu. Terus kata suami saya, kan waktu itu udah dibahas, saya juga udah minta maaf. Terus saya bilang, saya nggak tahu otak saya nih, otak saya, corpus callosum saya. Terus suami saya, ya karena dokter mengerti. Teman-teman boleh kok jelaskan sama suami, ayah, aku baru tahu kenapa selama ini peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, apalagi tentang engkau, dan engkau sudah minta maaf, aku masih ingat. Kenapa? Otak tengah perempuan lebih tebal ya, corpus callosum. Apa Bu? Corpus callosum. Corpus callosum kami lebih tebal. Ini juga yang bikin kami bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Tetapi ini juga yang selalu mengingat-ingat masalah lama, Bu. Jadi tolong kalau nanti aku ngomong lagi masalah yang lalu-lalu, tolong dengar saja. Suami saya sih kasih tahu gitu. Oh jadi dengar aja, iya. Terus dan minta maaf lagi. Itu yang penting. Udah lapang daripada kita dibahas lagi. Dulu waktu saya dimarahin suami, ya kok dibahas lagi, kan saya udah marah. Oh tambah marah saya. Tapi setelah suami saya mengerti, iya Bu Isa, iya dia dengerin aja walaupun kebaksa. Iya Bu Isa, iya Bu Isa, saya minta maaf lagi. Udah tenang tuh corpus. Nah itulah perempuan bedanya. Laki-laki corpus callosumnya tipis. Nah, kenapa dia tipis? Allah yang ciptakan. Terus apa manfaatnya dia tipis? Kata laki-laki otaknya dibuat khusus oleh Allah, pekerjaan khusus. Karena lebih tipis corpus callosumnya, maka laki-laki cepat konsentrasi Bunda. Pernah nggak perhatikan suami-suami kalau lagi buka HP, lihat HP, nonton TV, baca koran, itu nggak dengar Bunda manggil. Karena di atas 10 menit pendengarannya menurun, tambah konsentrasi. Dan laki-laki memang memilih mengerjakan satu pekerjaan saja dalam satu waktu. Jadi nggak bisa Bunda suruh anak lagi Bunda, ya kayak kita. Ini dia lagi buka laptop nih, lagi ngerjain tugas. Ada gelas kotor, terus Bunda bilang, nak, tolong gelas kotor dulu di dapur. Sebentar Bun, karena dia lagi konsentrasi ini. Kalau dia ambil lagi gelas kotor, taruh lagi ke dapur, buyar. Maka kalau anak laki bilang, iya Bun, sebentar, udah tenang aja. Sebentar, sekarang Bun. Nanti anak kita keikat sininya Bun. Sangat kesal sama Bundanya.
Inilah makanya ketika pria baca buku, nonton TV, pegang gadget di atas 10 menit, otaknya konsentrasi, pendengaran menurun, sehingga ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Betul, Bun? Ya. Berapa kali Bunda panggil suami atau anak laki ini pada saat ini? Berkali-kali. Hati-hati kalau kita nggak tahu ilmunya, kita tidak masukkan di akal kita. Ini keikat-ikat di sini hanya gara-gara kesel. Kamu kenapa mukanya begitu? Kesel. Kenapa kesel? Abi dipanggil-panggil gak jawab. Terus kata suami, kapan manggilnya? Karena bapak-bapak emang gak dengar. Sering kan gitu? Abi, bapak-bapak lagi konsentrasi gini, satu kali itu manggil, dia gak dengar. Karena otaknya lagi konsentrasi. Itu Allah yang ciptakan. Nah, perempuan kalau satu kali manggil suaminya atau anak lakinya gak dengar, panggilan kedua suaranya naik setengah oktav. Abi, panggilan kedua juga nggak dengar. Maka panggilan ketiga langsung 7 oktav. Abi. Bapak-bapak nengok ini nih kaget. Pas bapak-bapak nengok, muka kita matanya udah mau keluar. Makanya banyak bapak-bapak tanya, Bu Isa, kenapa istri-istri kalau manggil melotot? Pas apa saya jawab? Itu panggilan ketiga, Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama, cuman bapak nggak dengar. Dan bapak-bapak juga baru tahu, begitukah? Iya. Makanya banyak ibu-ibu bawa istrinya, bawa suaminya kemana coba? Ke poli THT. Ada dokter THT laki-laki teman saya ditelepon, Aisyah, tahu nggak? Banyak istri-istri bawa suaminya ke poli THT. Terus hasilnya apa? Normal semua. Terus gimana? Ya saya tanya aja sama istrinya, ibu kenapa bawa bapak ke poli THT? Habis Pak Dokter kalau dipanggil-panggil dia nggak dengar. Apa kata dokternya? Dan dokternya laki-laki, saya juga begitu, Bu. Jadi bukan masalah di telinga. Masalahnya memang Allah ciptakan korpus kolosum pada laki-laki lebih tipis. Maka tolong yang beginian gak usah berantem lagi ya, Bu. Gak usah simpen di kolbu, Bu, percuma. Jauh juga ibu berpikir barangkali kalau ganti suami akan lebih baik. Enggak. Karena ibu akan ganti dengan laki-laki lagi. Dia juga akan begini. Siapa punya anak laki, Bun? Sama anak laki juga begitu. Banyak bunda-bunda marah. Ya. Disangkanya anak laki-laki ini sudah ketergantungan gadget. Dipanggil 2-3 kali nggak dengar, bunda rebut mainannya. Anak laki kalau lagi main, tiba-tiba bunda rebut, marahnya minta ampun, Bu. Itu dia bisa simpen di sini, tuh bisa keikat begini, Bu. Ya. Kenapa begitu? Karena sebentar lagi dia udah menang, ibu ambil, jadi nggak menang. Kan gitu. Paham ya, Bu? Iya. Masya Allah. Bisa paham ini ya? Gak usah berantem lagi gara-gara ini ya. Insya Allah ya. Iya, memang kenapa laki-laki begini? Korpus kolosumnya lebih tipis ya. Saya mau ada cerita, mungkin Bunda pernah dengar mungkin di YouTube ya. Saya lagi sampai sekarang selalu ingat cerita itu. Jadi waktu di Papua, Bun, saya lupa di Jayapura apa Manokwari. Karena sering banget ke sana ya, sering banget ke sana. Jadi ada ibu-ibu Papua, bukan ibu-ibu Jawa ya, ibu-ibu Papua. Setelah cerita khusus memang cerita tentang anak laki-laki. Setelah selesai seminar waktu itu, dia peluk saya. Apa dia bilang? Ibu dokter, tadi ibu dokter cerita tentang anak laki-laki. Teman-teman tertawa, saya menangis. Kenapa ibu menangis? Sebab saya punya anak laki-laki 6. Selama ini kalau saya panggil anak laki-laki dia tidak jawab, saya siram air, Bu Dokter. Kok tidak dengar mama ya? Kok tidak dengar siram air anaknya, Bu? Saya baru tahu otak laki-laki begini katanya. Terus saya mau cepat pulang, Bu Dokter. Mau bikin apa? Saya mau minta maaf sama anak laki-laki saya. Terus ibu mau bilang apa? Saya mau bilang mama minta maaf. Karena mama baru tahu kalau kau punya otak tipis. Karena korpus kolosumnya tipis. Semoga tuh anak laki-laki nggak disiram air lagi. Ya, iya, bayangkan, ya, banyak sering kita tidak tahu otak laki-laki dan banyak sering anak laki-laki terzolimi oleh ibunya sendiri. Yang membuli pertama adalah kita, Bu. Makanya perlu taklim, perlu belajar.
ajar. Ya, boleh? Alhamdulillah. Jadi sekali lagi Bun, bagaimana supaya lapang kolbu kita Bun? Memaafkan. Tapi ada orang memaafkan saja, masih kurang juga, suara tuanya tidak nyala. Kenapa? Karena dia tidak tidak baca Quran, tidak sebut-sebut Allah, tidak ibadah sholat. Yang lebih rugi adalah sudah tidak ibadah, udah nggak ngaji, udah nggak sebut-sebut Allah. Penuh di sini peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan tadi. Itulah yang disebut ya kolbunya penuh sesak karena peristiwa yang menyakitkan. Dan itu kalau dilihat pakai MRI Bun, jadi hitam. Sumbatan ini jadi hitam. Bahayanya apa coba? Hatamallahu fi qulubihim. Allah tutup kalbunya karena suara hatinya makin tenggelam. Rugilah dia. Ya? Bisa begitu ya Bun? Mumpung Ramadan banyak yang kita maafkan. Kalau bisa mau tidur maafkan. Terutama orang dekat. Memang orang dekat itu paling sering bikin ngikat kalbu kita Bun. Ya anak, ya suami, punten, ya mertua, ya ipar, misalnya gitu ya. Iya. Tapi kalau bisa sebelum tidur kita langsung ya Allah, mungkin tadi siang mungkin kesel ya sama siapa, mungkin ipar, nah ya. Tapi karena Ramadan apalagi sudah belajar tentang akal dan kalbu, maka ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, waktu ibu istighfar, ingat peristiwa itu Bun. Astagfirullahaladzim. Dan kalau perlu, ibu hadirkan orang yang bikin ibu kesal tadi di depan ibu seolah-olah. Ya, seolah-olah. Kenapa harus seolah-olah? Supaya ya kalbu yang di sini betul-betul terbuka ikatannya. Ya. Bu Aisyah, saya nggak bisa maafin dia. Dia terlalu kurang ajar sama saya. Ada kan ibu-ibu begitu? Saya belum mau maafin. Ya udah, Bu jangan maafin. Tuh, kata Bu Aisyah dimaafin. Nah kata ibu kan belum mau. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Ibu itu bilang mau. Jadi Bun, pada saat Bunda masih kesel sama orang tersebut, belum bisa memaafkan, maka minta izin sama Allah untuk ngomong sama orang tersebut, tapi tidak ngomong langsung. Karena kalau ibu ngomong langsung, tambah masalah. Bagaimana? Ngomong dari kolbu to kolbu. Kenapa? Karena memang ada penelitiannya sekarang, apabila kita bicara seolah-olah menghadirkan orang tersebut, maka pesan itu bisa sampai ke orang itu. Ya, kenapa? Karena kolbu kita itu ada gelombangnya. Bahkan dikatakan, ya, jadi yang ada gelombang di mana? Otak dan kolbu. Kolbu itu kekuatannya 5.000 kali gelombangnya. Dan juga seluruh tubuh. Jadi manusia itu ada nurnya, ada cahayanya. Ya, bahkan kayak gini sebetulnya. Coba ibu perhatikan mana paling kuat, yang paling power, energinya. Kolbu. Bahkan ada penelitian mengatakan, ya ini yang meneliti Dr. Rollin McVeigh ini tadi tuh yang UK sama Arab Saudi itu Institute of Pharmacy. Apa dia bilang? Vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Ya. Jadi makanya ibu kalau ibu masih kesel sama seseorang siapapun itu, bayangkan dulu hadap-hadapan Bu. Tapi bayangin aja, ya. Jangan ibu samperin tuh orang, tambah masalah. Bayangkan, dan bayangkan ada ikatan kolbu ke kolbunya orang tersebut. Ingat ya tadi penelitiannya, kita bisa ya mengirimkan pesan dari otak kita dari jantung ke orang lain, jantung orang lain ya, dan otak orang lain. Makanya ada istilah sekarang ya, manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Enak nggak Bun kalau kayak gini Bun? Karena berkali-kali juga kita berupaya untuk ngomong langsung ya sama suami, sama anak, sama mertua, sama orang-orang dekat kita. Akhirnya jadi apa? Tambah marah dan tambah masalah. Maka pakai ini,
Makanya ada istilah namanya kolbu to kolbu Bahasa communication kalbu. atau kolbu to brain communication. Saya Bun, karena anak-anak udah besar, nggak bisa lagi kayak waktu kecil kita selalu omongin. Mungkin ada sesuatu yang saya ingin informasikan supaya dia tahu di akalnya, saya nggak ngomong langsung, saya langsung ya Allah, izinkan saya hadirkan wajah anakku ya Allah, saya ingin menyampaikan satu pesan ya Allah. Minta izin sama Allah, hadirkan dia dan bayangkan kolbu saya ada ikatan ke kolbunya dan kolbu saya ada ikatan ke otak. Baru saya sampaikan, wahai anakku, sebut namanya Fulan bin Fulan, ibu minta, ibu harap, ibu mau, ibu bicara. Apakah sampai? Insya Allah sampai. Sampai. Kenapa? Karena manusia memang ada gelombangnya. Sampai pun. Dan ini juga adalah sinyal yang akan membroadcast pesan doa, pesan niat dan pesan prasangka. Ya, kan Bunda selama ini doa bukan? Kadang-kadang kesel sama ayah, sama anak, sama suami, sama ayang beb. Ibu doakan ya Allah, ya lunakkan kolbunya suamiku, kan gitu kan? Itu sampai. Nah kalau mau lebih detail lagi, Bunda ingin maafkan tapi masih kesal, ya hadirkan. Setelah hadirkan, ngomong, ya Allah izinkan saya bicara sama suamiku Fulan bin Fulan. Nah, udah hadirkan mukanya seolah-olah dia di depan. Mbak Isa, saya nggak bisa membayangkan. Kalau ibu nggak bisa membayangkan, cari foto suami. Karena kerjanya sama di otak kanan, membayangkan sama lihat gambar. Makanya di HP ibu harus ada foto suami, Bu. Jangan sampai leher, harus sampai dada, karena kita membayangkan dadanya. Gitu. Wahai suamiku Priyanto bin Sismadi, aku sebetulnya kesel banget sama kamu. Masa ya 5 sendok gula aja kamu udah marah maki-maki aku. Emangnya aku apaan? Kan kamu udah ngomong sepuas-puasnya kok ngomong. Dan saya yakin marah saya sampai ke dia, Bu. Saya yakin banget sampai kalau dia tidur, saya langsung tahu pasti saya datang ke mimpi dia. Benar. Saya nggak pernah marah di depan dia, nggak pernah, Bu. Setelah tahu ilmu ini, buat apa? Malah berantem, malah tambah kacau. Udah, minta izin sama Allah. Ngomong. Kadang saya sambil maaf sambil dan kita kalau marah, energi marah itu berlabuh di tangan. Makanya kalau kita tidak melakukan teknik ini, kadang kita mau tonjok dia, tentang masalah, Bun. Ya. Maka lepaskan. Makanya kadang-kadang paha jadi sasar. Kamu nggak ngerti aku udah juga. Nah kalau paha ibu sakit, maka ambil bantal. Saya ada bantal khusus untuk marah-marah sama suami. Kalau perlu tuh bantal print wajah suami. Ya, ya. Nanti kalau sudah lapar, baru astagfirullahaladzim, barulah kita mau memaafkan. Astagfirullahaladzim, sampai ibu lapar baru, ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah. Sebut kenapa? Itu harus disebut. Kenapa? Karena kita mau buka yang mana. Ya, sebut. Karena apa? Saya WA panjang lebar, dia cuma jawab oka ya Allah. Nah kalau itu mah biasa. Ya, saya panjang lebar, dia cuma emoticon buat saya 1. Saya lihat dia kalau emoticon sama temannya 10 ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Gitu, Bu. Gitu. Supaya kita nggak perlu penuh di sini. Tapi dia terus-terusan juga kok WA sama temannya. Bukan urusan kita, Bu. Urusan kita adalah membersihkan kolbu. Jadi ilmu ini bukan membuat dia berhenti mungkin WA sama seseorang yang kita nggak suka, bukan. Tetapi ketahuilah pada saat kita sudah bersih juga, maka dia akan berhenti atas itu. Percaya deh. Saya udah sering lakukan kayak gini. Dan teman-teman yang konseling pada kami atau pada tim kami, saya ajarkan teknik ini, itu benar-benar terjadi. Gak perlu kita marah sama perempuan itu misalnya kalau ada kasus yang begitu ya. Gak perlu, nggak usah datangin, nggak usah pakai sinyal.
Kita santet dia pakai sinyal ini. Bangun. Iya, enak kan? Kenapa? Karena memang ya doa itu senjata orang mukmin, Bun. Senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Sudah diteliti kalau kita berdoa ternyata cahayanya sampai langit, mengitari bumi. Itu makanya dimanapun keluarga kita disuruh berdoa. Siapa bunda yang anaknya tidak di sini, tidak di Jawa, ada di luar kota? Ada? Bunda selalu doakan kan? Nah, yang datang itu bukan badan kasar kita, badan halus kita yang ke sana. Sehingga anak kita yang lagi belajar tiba-tiba lihat muka bunda lewat. Tiba-tiba dia tidur, dia rasa bundanya datang dalam mimpi. Itu begitu kira-kira. Ya Bun ya. Jadi gampang, kita harus kuatkan doa. Hati-hati prasangka, karena prasangka juga akan ditarik pada saat kita terus-terusan berprasangka, terutama prasangka buruk. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Termasuk kondisi keuangan kita, Bun. Kalau Bunda bilang, kan saya mah hidup gini-gini doang, maka gini-gini doang. Hati-hati bicara, ya, hati-hati. Sekarang kita dilanda kekhawatiran perekonomian karena ada mau perang dunia ketiga. Memang takut, Bun. Memang kita ikutin berita, tapi Bunda harus hafal, harus tahu, harus mengerti, harus yakin bahwa Allah Maha melindungi, Allah Maha kaya, Allah Maha yang memberi rezeki. Tapi bukan berarti kita tidak ikuti berita ini, ikuti saja. Nah, waktu kita ikuti istighfar, astagfirullahaladzim, jangan keikut dengan ya orang-orang bilang nanti susah nih, bulan depan susah. Karena kapan kita bilang susah, maka kita susah. Makanya saya kalau lagi berita-berita itu tetap saya ikut, tapi astagfirullah ya Allah, na'udzubillah min zalik ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau pengamat politik bilang bahwa kita akan kehabisan bensin, na'udzubillah min zalik ya Allah, ya, dengan izinmu ya Allah, Engkau Maha Kaya ya Allah, Engkau Maha memberi rezeki ya Allah, Engkau Maha melindungi ya Allah. Karena kadang-kadang ya mungkin orang lain kena musibah, kita enggak. Kenapa? Kekuatan doa kita, Bunda. Sampai sini bisa sepakat, Bun? Insya Allah ya. Dan pada saat kalbu kita bersih, maka urusan kita pun lancar. Sebagaimana doa kita selama ini apa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Jadi kalau Bunda mau urusannya lancar, bersihkan kita punya Qalbu. Caranya apa tadi? Istighfar. Sambil membayangkan peristiwa dengan ditambahkan apa tadi? Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkan mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Oke? Masih ada waktu sedikit. Saya sengaja nggak buka tanya jawabnya, karena Bunda biasanya nggak nanya, curhat. Satu orang bisa 1 jam, padahal sebentar lagi kita mau zuhur. Saya mau detik-detik, menit-menit terakhir kita coba cara ini, boleh? Bisa jadi walaupun ini Ramadan, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang Bunda sampai sekarang masih sangat keikat di sini. Entah pekan lalu, entah bulan lalu, entah tahun lalu, entah kapan ya Bun. Itu memang